Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, ya ikhwatul iman rahimakumullah. Mudah-mudahan di pagi ini Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, juga memberikan kelancaran di setiap aktivitas kita mulai dari pagi ini sampai nanti kita tertidur. Baik, pernah mendengar perkataan atau pertanyaan begini, ya, nabinya sama, Allahnya sama, ya Tuhannya sama, nabinya sama, Qurannya sama, tapi kenapa ibadahnya berbeda? Baik, mungkin ada yang setelah sholat zikirnya bareng-bareng, ada yang setelah sholat zikirnya masing-masing, ada yang usoli, ada yang tidak, ya, ada yang kunut, ada yang tidak, dan lain-lain. Nah ini banyak yang bertanya, mengapa Allahnya sama, ya, Tuhannya sama, Qurannya sama, ya, nabinya sama, tapi ibadahnya juga berbeda. Ya, guru kami menjelaskan setidaknya ada 3 faktor utama yang menjadi perbedaan pendapat di dalam hal ibadah. Ya, 3 faktor utama yang menjadi perbedaan pendapat, ya, yang menjadi penyebab perbedaan pendapat di dalam ibadah. Nah, yang pertama adalah menemukan dan tidak menemukan dalilnya. Baik, ada yang menemukan, ada yang tidak menemukannya. Ini menjadi penyebab pertama. Entah itu dalil dari Quran ataupun dalil dari hadis. Mohon maaf, mungkin ada yang sholat ketika takbiratul ihram, kemudian ada yang bersedekap, ya, ada yang irsal, lepas begini. Nah, mungkin di antara penyebab utamanya adalah yang bersangkutan tidak mendapatkan dalil tentang bersedekapnya tangan di dada. Nah, kemudian contoh kecil, Imam Hanafi pernah melarang orang yang menyela-nyela janggut ketika berwudu. Ya, kalau janggutnya banyak, ada disunahkan untuk di sela-sela. Nah, tapi kalau sedikit seperti saya tidak usah, ya. Dengan membasuh muka pun itu sudah kena. Tapi ternyata, ya, ada muridnya yang mengatakan, wah Imam, ada dalilnya, ini ada hadisnya. Nah, maka Imam Hanafi pun meralat pendapatnya. Ya. Ini sudah jelas menjadi penyebab utama, ya, perbedaan pendapat dalam hal ibadah di kalangan umat, ya, terlebih di kalangan para ulama. Nah, mungkin jika masuk di kalangan para ulama, nah ini pendapat kedua, penyebab kedua, mohon maaf, ya, penyebab kedua, yakni perbedaan tentang pemahaman, ya, terhadap nas atau terhadap dalil tersebut, entah itu dari Quran ataupun dari hadis. Mungkin ayatnya sama dasarnya, tapi memahaminya berbeda. Contoh kecil, ya, ada yang ketika setelah berwudu bersentuhan dengan perempuan, wudunya batal. Ada lagi yang setelah berwudu bersentuhan dengan perempuan, wudunya tidak batal. Ya, berpendapat tidak batal dengan berpendapat batal. Ini sudah jelas beda. Padahal ayatnya sama. Ayat tentang wudu sama, hadis-hadis tentang wudu sama. Ya. Baik, penyebab utamanya dalam Quran surat An-Nisa, ya, ayat yang ke-43. Dalam Quran Allah mengatakan aula mastumun nisa. Nah, kalimat aula mastumun nisa, lamastumun nisa itu
kalimat ya menyentuh wanita di sana, apakah dipahami menyentuh secara hakiki ya atau menyentuh dalam kata lain mohon maaf berjima. Nah, ini menjadi faktor utama ya. Yang kedua, ya, saya rasa jika para ulama, apalagi ulama-ulama yang muktabar, mereka mendapatkan dalilnya, tapi hanya saja berbeda pendapat tentang cara memahami hadisnya. Ya. Termasuk dalam poin yang kedua ini adalah perbedaan data tentang kesohihan hadis. Jadi di antara memahami dalil itu termasuk di dalamnya berbeda data tentang kesohihan hadis, berbeda pemahaman tentang kesohihan hadis. Apakah hadis ini sahih apakah tidak? Ya, baik. Karena ada satu dalil yang ternyata hadisnya dipandang dhaif oleh sebagian para ulama dan dipandang hasan oleh sebagian para ulama. Dan ada yang mengamalkan hadis tersebut, ada yang justru tidak mengamalkan hadis tersebut. Termasuk juga di dalamnya ketika ada hadis-hadis atau satu amalan, namun hadisnya dicontohkan oleh Rasul dengan beraneka ragam. Seperti turun sujud. Ya. Ada dalil, ya, ada hadis yang mengatakan Rasul sujud turun adalah tangan dulu. Ada dalil lain lutut dulu. Mungkin jika orang yang pertama kali mendapatkan hadis tentang tangan dulu misalkan, langsung dia mempraktekkan tentang tangan dulu. Ternyata dia suatu waktu mendapatkan hadis kedua dengan lutut dulu. Nah, ini mungkin jika tidak memahami hadisnya, maka akan terjadi kebingungan. Atau bahkan saling menyalahkan. Oh, kayak onta turunnya. Nah, ini di antara ya faktor penting. Ayatnya sama, mungkin ayatnya sama. Ya, tapi terjadi perbedaan pendapat ya. Allah di atas arsy atau Allah di mana-mana. Ayatnya sama, masih satu ayat. Ini jelas ya menjadi faktor utama perbedaan pemahaman terhadap dalil baik Quran ataupun hadis. Adapun dari hadis ya diantaranya termasuk di dalamnya adalah berbeda ya data tentang kesahihan hadis. Mungkin ada yang memandang hadis tersebut dhaif sampai-sampai ditinggalkan. Contoh kecil ya berdoa setelah berdoa ketika berbuka saum dengan doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan seterusnya ya. Ada yang memandang ini tidak sahih, maka ada juga yang berpendapat doa lain pun dipandang dhaif. Maka pakai yang mana saja. Ada yang berpendapat ini menjadi faktor utama. Nah, jelas. Mohon maaf, ada yang sujud, ada yang ruku dan sujud. Itu ketika berdoa, ketika berzikir, ketika ruku dan sujud. Mohon maaf, ketika ruku dan sujud, ya. Berzikir di dalamnya ada yang menggunakan wa bihamdi. Ada hadis lain yang tidak wa bihamdi, ada yang wa bihamdi. Nah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan catatan beliau mengkhawatirkan ya akan hadis tersebut tidak kuat. Ada orang yang akhirnya karena Imam Abu Dawud berkata demikian, tambahan wa bihamdi tidak dipakai. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Tapi ada lagi, ternyata setelah diteliti hadis tersebut sahih. Ada yang demikian. Ini juga menjadikan penyebab ya perbedaan pendapat di dalam beribadah.
Terlebih jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ibadah yang beraneka ragam, ibadah yang bermacam-macam, ya, lantas kita cuma dapat satu dalilnya, atau lantas kita hanya mempelajari satu. Ketika melihat yang begitu, akhirnya kita menyalahkan orang. Ya, contoh tadi seperti turun sujud, atau ketika doa iftitah, Rasul contohkan dengan bermacam-macam. Ya, bagaimana cara menyikapinya? Ya, jika hadis tersebut sahih, ya, maka ini tidak menjadi masalah. Ya, maka sah-sah saja mau menggunakan yang mana. Bahkan, ya, para ulama itu menganjurkan ketika baca doa iftitah, ya, Rasul contohkan dengan bermacam-macam, dianjurkan semua doa tersebut dipakai, tapi bukan dalam satu sholat. Kita mungkin sholat sunnah menggunakan doa yang lain, menggunakan Allahumma ba'id baini. Ketika sholat duha, ya, menggunakan Allahu Akbar kabir dan seterusnya. Juga sholat yang lain. Agar apa? Agar ada sunnah yang tidak hilang dan terus diamalkan. Dan penyebab terakhir adalah tolak ukur dalam beribadah. Nah, ini patokan yang banyak sekali terjadi, ya, di kalangan masyarakat, ya. Tolak ukur. Kebanyakan tolak ukur itu adalah satu, ya, ilal masyayikh, kepada guru. Jelas, ya, di mana dia belajar. Ini jadi menjadi faktor juga penyebab. Kenapa? Karena jika hanya berdasarkan kata guru, kola guru, ya, hanya berdasarkan perkataan guru, jelas setiap orang punya guru yang berbeda. Pasti akan menimbulkan perbedaan pendapat. Jika kita hanya taklid terhadap guru tanpa mempertimbangkan dalilnya. Mohon maaf, Imam Hanbali berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Di antara mereka terjadi perbedaan pendapat karena masing-masingnya tidak taklid terhadap satu sama lain. Dan masing-masingnya juga saling menghormati. Atau kepada mazhab, tolak ukurnya. Kalau kepada mazhab sudah jelas, pasti ini menimbulkan perbedaan yang signifikan, menimbulkan perbedaan yang sangat jelas. Karena mazhabnya juga sudah jelas berbeda. Sama seperti tadi bertolak ukur kepada guru. Atau kepada tempat, awil mawadi, atau kepada tempat. Nah, seperti kemarin, ya, ketika bulan Zulhijjah, ada yang mengatakan orang Arafahnya saja, orang yang haji wukuf di Arafah saja itu hari Jumat. Kenapa kita saum Arafahnya hari Sabtu? Nah, itu jika berpatokan kepada tempat, menimbulkan perbedaan pendapat. Padahal jika semuanya mau berpatok kepada Saudi, ya, kenapa waktu sholat tidak berpatok kepada Saudi juga? Nggak terbayang kita sholat maghrib malam. Kalau mau taraweh, ya, menunggu pengumuman dari Saudi. Mungkin sudah tengah malam baru diumumkan. Ya, jadi habis isya tidak taraweh dulu, tidak apa dan lain sebagainya. Nunggu nanti tengah malam karena keputusan Saudi baru keluar. Nah, itu jika kita berpatokan kepada tempat. Sampai ada istilah di Saudi juga begini, di sana juga begini, ini begini.
Mohon maaf, tempat itu tidak menjadi faktor, tidak menjadi patokan utama dalam hal beribadah. Atau kepada Rabitatul Jinsiyah, kepada ormas. Di Indonesia ya banyak ormas, mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, ya, Al-Irsyad dan lain sebagainya. Ketika kita terlalu fanatik terhadap ormas, ini jelas akan menimbulkan perbedaan yang sangat tampak di umat, khususnya dalam hal beribadah. Kenapa Anda begitu? Karena saya NU misalkan. Kenapa Anda begitu? Karena saya Muhammadiyah. Kenapa Anda begitu? Karena saya Persis. Jadi jika penyebab perbedaan pendapat ini, ya ketika kita beribadah hanya dilandaskan karena saya anu, ini akan menimbulkan perbedaan terlihat jelas dalam hal kefanatikannya. Maka tidak boleh kita berormas jika kita fanatik, ya. Tidak diperkenankan. Mohon maaf, kemarin ya, sampai kepada saya satu berita, ya, mudah-mudahan tidak benar, bahwasannya di tempat kami ya, ada majelis taklim, kemudian di beberapa masjid sekitar pun ada juga majelis taklim. Dari kami sebenarnya ya ibu-ibu majelis taklim itu menginginkan agar saling mengikuti, di sini mengikut ke majelis taklim yang lain, bergabung, ya, ada majelis gabungan. Ini bagus, ya, positif, selama tidak menyimpang, hanya berbeda pakaiannya saja. Situ pakai batik, situ pakai kemeja. Ini berbeda, ya. Tapi ini tidak menjadi sekat sebenarnya. Hanya saja beberapa orang yang menjadikannya sekat. Ada lagi di majelis yang lain ingin ikut kajian bersama kami, namun dihalang-halangi, ya. Konon katanya beliau termasuk penyuluh KUA, kantor urusan agama. Juga beliau selaku guru agama, ya, di salah satu sekolah dasar. Beliau mengatakan kalau kopi disatukan dengan teh enak tidak? Maka ini sungguh ya jawaban yang tidak masuk akal, keluar dari lisan seorang guru, juga dari lisan tokoh, ya, dari seorang tokoh. Ini sungguh tidak adil. Hanya karena berbeda pakaian saja Anda tidak mau bergabung. Hanya karena berbeda pakaian saja Anda tidak mau ikut, lantas ini siapa yang fanatik? Ya. Mohon maaf, jika ada orang yang demikian menghalang-halangi orang lain, ya, dari jalan kebenaran, ingin ikut taklim dan lain sebagainya, dihalangi hanya karena perbedaan pendapat dalam hal fikih, ya, bukan dalam hal akidah. Maka luar biasa sekali Anda. Mungkin sudah melebihi, ya, dari Abu Jahal. Abu Jahal menghalangi orang lain karena berbeda keyakinan. Anda menghalangi orang lain bukan karena beda keyakinan, tapi hanya karena beda ibadahnya. Oh, ada terdapat perbedaan sedikit. Ini hanya perbedaan kecil, furu, hanya cabang. Umat, ya, itu tidak akan selesai jika orang-orang hanya memperhatikan perbedaannya, padahal persamaannya lebih banyak. Orang itu tidak akan akur jika yang diperhatikan hanya bedanya. Suami istri juga tidak akan pernah akur jika yang diperlihatkan, jika yang diperhatikan hanya bedanya, yang justru beda tersebut tidak menjadikan masalah.
hargai saja selama ini pendapat. Ya. Para ulama juga berpendapat demikian. Dalilnya jelas, ya. Tidak sesat, tidak ada penyimpangan di sana, ya. Maka hormati saja. Dan jangan menghalang-halangi orang lain. Seolah-olah tampak seperti takut kehilangan jemaah. Karena beliau juga salah seorang pengasuh atau pengurus majelis taklim. Seolah-olah takut kehilangan jemaah. Anda kurang cerdas. Kalau bisa ada satu waktu di mana seluruh majelis taklim yang ada di daerah Anda itu digabung, satukan, membuat tabligh akbar, buat acara khusus besar-besaran agar umat lebih erat. Ya, bukan ketika ada perbedaan, ada luka kecil, luka tersebut malah diperbesar oleh Anda. Ya, Anda luar biasa sekali. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian tolak ukur berikutnya kepada adat, kebiasaan setempat. Ya. Kebiasaan setempat. Atau juga perasaan. Nah, rasanya tidak enak. Rasanya begini, rasanya begitu. Hanya karena didasari dengan kecintaan yang tinggi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya akhirnya bersolawat sekian kali. Ada yang berpandangan berbeda. Ya. Harus yang dicontohkan dan sebagainya, itu sudah berbeda. Ada yang saking cintanya kepada Rasul, ingin ketika berhaji mikotnya dari makam Rasul. Ini jelas bukan berdasarkan nas, tapi hanya berdasarkan perasaan belaka. Nah, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita dan umat ini menjadi bersatu, ya, tidak terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat yang sedikit. Para sahabat juga pernah ya terjadi perbedaan pendapat. Umar dengan Ubay bin Ka'ab pernah berbeda pendapat. Ya, jika kita baca hadis-hadisnya, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berbeda pendapat dengan sahabat yang lain. Ya, termasuk dengan Abu Bakar dan lain-lain, tapi tidak menjadikan permusuhan, tidak menjadikan mereka menjauh dan lain sebagainya. Tapi justru ketika adanya perbedaan pendapat ini, kita harusnya lebih dewasa lagi, lebih menghargai pendapat orang. Yang jika berbeda pendapat tersebut sudah berkaitan dengan akidah, ya, yang pokok, yang usul, ya, seperti berbeda keyakinan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad seperti Ahmadiyah, ini harus dihindari. Baru ya harus dicegah. Ini namanya penyimpangan. Meyakini bahwasannya Quran tidak otentik lagi. Ya, ini penyakit ya. Meyakini ya bahwasannya kurban, praktek ibadah kurban yang kita lakukan ini sudah tidak relevan dengan adanya zaman ini. Pernah mendengar seperti itu? Ya, kemarin ketika kurban ada yang berpendapat demikian. Katakan pendapat Anda yang sudah tidak relevan, yang sudah basi. Orang yang mengatakan ini sudah ada dari dulu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam aktivitas kita mulai dari pagi ini ya sampai kita berbaring nanti ya, juga diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.